Lur, adanya lurnya. Assalamualaikum. Ya, Rasul. Nah, tonton ya Abdi di channel Domba Garut. Gagah, gokil, Garut. Edan kermang lah. Jadi istilahnya, abang memang cari keuntungan cuan seperti ini dagang. Ya cuman kan kalau mau cari keuntungan, anda bilang satu orang abang dulu. Kalau saya bilang, Pak jangan satu rohang, Bapak kan satu orang satu jodoh ada 4 orang berarti bejalunya 4, bikin 4 rohang betinanya sekian, duit buat saya. Iya. Saya lepas. Lepas. Iya. Saya panjang lebar kayak begini. Cuan bang ya. Dikasih tahu Roni. Ada grupnya apa? Grup edukasi gitu? Ada Pak. Oh iya. Jadi saya Siap. ngambilnya ke situ. Orang itu yang saya takut satu, dia menyebar virus rasa kecewa dia ke orang lain akan menerima telak begitu aja tanpa dia tanpa dia sharing, itu yang bahaya. Ditelan bulat-bulat gitu ya? Karena orang itu jarang yang bisa menyaring dengan baik, jarang. Kalau anda berhasil, gue ternak dulu. Nah itu. Dia nggak akan nyari begini-gini keuntungan aja ke Sakir. Dia nggak akan bertanya berapa tahun anda ngurus domba, bener kan? Langsung, orang ngilu domba, nggak berpikir panjang. Tapi kalau anda ngasih virus negatif, ayo ngopi bangkrut kemarin modal sakit. Enggak, sekapok bukan gitu. Nah itu yang saya terapkan. Karena apa? Orang itu sistem saya jual, saya nggak menjual lewat Facebook, nggak menjual lewat ini. Saya paling di Facebook cuman upload aja nggak pernah saya jual. Saya rata-rata ngejual kandang, ngejual domba itu cuma dari mulut ke mulut. Karena ya itu tadi saya berhasil dari Sinar Harum. Alhamdulillah Sinar Harum gini-gini datang ke sini. Ya ini tadi yang dari Pengalengan ini kan. Dia dari Universitas Unpad. Ilmunya lebih tinggi dari saya. Cuma dia tahu teori. Saya praktek. Kita adukan ternyata benar kok. Berhasil. Udah Pak, saya beli kandang sekian rohang, sekian meter koloninya, dombanya jangan terlalu banyak Pak. Lah kan saya punya kandang 17 kamar Bang. Koloninya 15 meter. Makanya dombanya jangan terlalu banyak. Ya kalau Bapak memodal kandang, awet Pak. Tapi Bapak memodal domba langsung diisi semua. Tiba-tiba ada kematian, Bapak nggak kuat ngurusnya, nggak kuat ngarisnya, bang pakannya nggak siap, mati, nggak bisa balik lagi gitu. Saran saya, dengan kandang segini banyak, ini bisa masuk populasi 40 domba saya bilang. Total Pak semua. Cuman Bapak belinya 5 aja dulu. Loh kok bisa? Nah itu, kan abang jualan domba, kenapa harus nyuruh saya? Ya emang saya jualan, cuman kalau Bapak ngalamin kerugian, Bapak sebar ini ke teman-teman Bapak, saya yang hancur. Iya kan? Iya juga ya. Iya, Bapak kebetulan menunjuk saya sebagai mentor, ya 5 dulu. Kemampuan Bapak minimal kan 1 karung dulu Pak, 1 hari. Bapak udah 1 karung kuat, tambahin lagi 3, jadi 2 karung Bapak ngarit. Ya mau beli mah di mana aja terserah, dicari yang paling murah cek abang teh. Nah nanti udah sanggup lagi, bang pakan udah mapan, tambah lagi 5, terus bertahap. Jadi jangan langsung 20. Ya. 20. Pemula mati semua, rugi. Kenapa saya nyaranin seperti itu? Saya awalnya saya katakan saya 150.000 saya ngurus domba. Tahun berapa itu 150.000 bang? Lupa saya, pokoknya 10 tahun di belakang. Oh ini. Sekarang udah berapa tuh? Udah Garut. 50, terus juga belum yang dijual, belum yang segala macam lah. Alhamdulillah. Jadi makanya saya bilang sekali lagi, Anda datang ke Sinar Harum ini, saya terima kasih bisa silaturahmi ke sini. Cuman saran saya jangan mengambil keputusan terlalu dini. Kalau memang Anda harus di sini ada beberapa orang, rembukan mau ke arah mana Anda bermain dombanya, ke tangkas kah, ke breeding kah, ke fattening kah, rembukan. Udah satu suara, oke. Baru Anda rembukan, 1 orang berapa. Kalau misalnya mereka sanggupnya 1 orang 1 jodoh, rubah dengan caranya. 2 betina, 1 orang. Kalau ngambil pejantan, belinya 1. Karena harga pejantan lumayan dibanding harga betina. Itu pasaran saya. Lebih hemat. Udah fix satu keputusan, total domba Anda udah tahu berapa, datang ke saya lagi atau via WA. Bang, kita udah punya domba sekian, kita mau beli domba. Nah, kira-kira untuk breeding kita butuh berapa? Dan saya nggak langsung buatin juga pada saat itu. Saya masih banyak bertanya lagi. Karena bermain domba itu tahapannya luas sebenarnya. Kalau secara benar-benar mau mendapatkan hasil dengan baik,
nggak ada yang instan. Oke, populasi 8, Anda mau main breeding, saya tanya, bang pakannya gimana? Banyak, tahapannya banyak. Orang breedingan aja dari Pemda dari Bukes kemarin, saya tanya gitu, bang pakannya gimana? Bang pakannya baru nanam. Nggak bisa saya sesuaikan. Kalau bang pakan baru nanam, dengan populasi domba seperti itu, saya katakan sanggup. Oke, tapi persediaan jukut di sana, rumput di sana gimana? Ya Lumayan, Bang. lumayan lah. Dari Lumayan kampung, bagus. di kampung. Terus saya tanya lagi, yang ngurus itu siapa? Yang ngurus orang lain. Orang lain. Ya. Sistemnya apa? Sistemnya nengah. Nengah. Siap. Lahan kandang itu di tempat Anda atau di tempat yang ngurus? Tempat yang ngurus. Anda harus survei tempat. Dalam arti survei tempat, lihat lingkungan. Karena domba Garut akan ada sistem bergedor, akan ada berisik. Manusia namanya orang marah domba Garut, kadang-kadang dia sakit. Dan kalau dia sakit, domba pakannya pasti berkurang dan dia berisik. Lihat tetangga sekitar. Ini udah pernah terjadi sama Sakit sama gigi ya. kita. Sakit gigi domba duk 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 duk. Aduh. Sampai kemarin bermodal hampir puluh juta, dikomplain sama semua tetangganya. Dia nggak nurut saya, Berisik. berisik. Jadi lihat dulu sekitarnya. Kalau kandang yang mau dibuat itu dalam tengah pemukiman, antisipasi dengan baik. Gimana warga di sana? Karena orang Ngarit punya 3 kelemahan. Pertama, cuaca musim panas, waktu panjang rumput susah. Musim hujan, rumput banyak, berudak-udak waktu sama cuaca. Kadang-kadang keburu hujan, kadang-kadang hujan lebih. Itu faktor alam yang sulit diprediksi. Perhatikan itu. Yang ketiga, kesehatan manusia. Orang itu nggak selamanya sehat, dia ada masa sakit, Ya. ada masa saya aja yang Ngarit kadang-kadang ada masa malas. Perhatikan itu. Kalau Anda udah perhatikan berarti 3 faktor ini domba akan kurang pakan. Setelah kurang pakan dia berisik. Gimana lingkungan? Pahami dulu itu. Kalau Anda udah pahami baru datang ke sini lagi. Saya juga nggak langsung buatin dari itu selesai. Masih ada lagi pasirnya. Berapa meter kandang di sana? Tanah di sana, luas di sana. Kecil. Pemahamannya misalnya ada 5 meter bang. Lingkungannya gimana? Mau ditata gimana? Jadi saya butuh semua. Karena apa? Anda modal, Anda diurus sama orang, tiba-tiba Anda di luar pengawasan, di luar dia cuma istilahnya, kembali rumah dunungan, tiba-tiba domba hilang, laporan. Anda rugi kan? Jadi saya harus benar-benar memastikan dulu. Jadi saya bukan hanya sekedar Jualan aja. berniat kan? Saya mau orang itu berhasil. Karena apa? Itu tadi, kalau orang bermain domba udah berhasil, virus itu sangat-sangat indah. Saya mau. Jadi saya nggak semudah itu memberikan kandang. Kalau sekarang mau dibuktiin kandang ya saya tinggal buatin paling 1 rohan, 1 hari juga beres. Sehingga saya antar. Selesai kan. Kalau istilahnya dengan tahapan tadi, Anda perlu waktu 1 bulan. Tapi kalau memang udah yakin dia mantap dia ini, Ngurusnya ya. ngurusnya udah mantap, seminggu selesai dalam negosiasi. Dan nyari yang sulit kalau cara Anda seperti ini, tingkat keberhasilan Anda, tingkat kebangkrutan Anda bukan ada di tangan Anda. Iya. Bukan. Anda nggak akan pernah bisa menentukan itu. Tingkat keberhasilan, tingkat kejatuhan, tingkat kebangkrutan Anda ada di tangan yang ngurus. Karena apa? Faktor yang saya sebutkan tadi sudah terpenuhi dengan baik, Anda udah aman di situ. Gimana yang ngurusnya? Kalau yang ngurus nggak berhasil, bisa Anda pojok, bisa Anda sekak dia dengan baik. Karena apa? Di situ dia nggak bisa membela diri nggak bisa. Karena apa? Semua udah mapan. Tapi kalau fasilitas itu belum lengkap, begitu ada kendala di sana, Anda mau nyalain dia bisa menekan balik. Iya. Fasilitasnya aja kayak Iya. gini. Oh iya. Yang saya mau jadi keberhasilan itu karena ada di esensinya Paro, saya katakan begitu Anda fasilitas lengkap, Anda menekan yang Ngarit, tenang aja. Dia nggak bisa berkutik kemana-mana. Karena apa? Ini kelemahan penanam modal. Kelemahan penanam modal adalah dia dikendalikan oleh seorang ABK, dikendalikan sama tukang ngarit. Kalau tukang ngarit ngomong kieu, percaya we, ngerti nanaman. Iya. Pak beli iya, akan bayar nomor baik. Dan Anda nggak tahu apa-apa, nol. Saya yakin.
tapi fasilitasi dulu semua lengkap, ABK Anda setir dengan baik, tenang hidup Anda. Itu saran saya.